Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Solihin. Baso kan kemarin udah jadi Mang Solihin. Oh gitu, sekarang Baso ya, Bang Solihin. Iya, kemarin panggilannya pengennya si Baso karena Karena Javan manggilnya Mang Solihin dan teman-teman Mang Solihin ya, jadi Mang Solihin aja. baik. Insya Allah akan ketemu dengan Mang Solihin next berikutnya. Anjay. Iya. Silakan Bang. Ketemu ngapain ya? Jualan cilok. Hari ini kostum lu Jumat berkah banget nih. Iya, alhamdulillah Jumat berkah dan alhamdulillah perdana lagi hari ini gue ikut sholat Jumat. Alhamdulillah akhirnya sholat Jumat lagi hari ini ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya sholat Jumatnya terus. Amin. Suasana sudah semakin membaik. Iya. Dan ya semuanya semakin membaik lah intinya. Amin. Ya kita akan bahas apa nih Bang kali ini Bang? Iya, sampai lupa ya kita ngobrol apa. Silakan. Ya, gue iklan dulu nih. HP gue pakai password sih jadi lupa dah tuh. Ya elah. Baik. Okay. Pada sore apa siang ya? Sore lah. Oh ya, siang mendekati sore. Iya, betul. Gue lagi mikir gue mau ngomong apa. Lama nih Bapak nih. Baik, Bapak, Ibu, Sobat GCC. Sobat GCC, Sobat GCC, Iya. Sobat Jerman Camp Center. Iya, betul. Nah, khususnya teman-teman yang sekarang kelas 12. Ini melanjutkan tema kita yang kemarin ya. Iya, betul. Tentang kuliah ke Jerman. Iya. Kemarin kita bahas kenapa sih Herr Javan ya selaku pelaku alumni Jerman ya kan. Opo. Mengapa milih ke Jerman? Kemudian disebutkan juga di sesi sebelumnya persyaratan kuliah ke Jerman, biaya kuliah di Jerman dan biaya hidup di Jerman. Betul. Nah, tema hari ini adalah kita berbicara tentang di Jerman itu dengar-dengar ada peluang kerja di sana Herr Javan. Betul. Karena biasanya orang tua tuh bertanya-tanya juga, anak kuliah ujungnya kerja. Ya. Anak kuliah ujung-ujungnya ya punya perusahaan gitu. Syukur-syukur bapaknya punya perusahaan sehingga bisa dilanjutkan lagi oleh anaknya. Ya kan? Nah, benefitnya ada nggak? Benefit gue gak ngerti benefit. Maksudnya keuntungannya ada nggak tuh? Kuliah sambil bekerja tuh bisa nggak? Karena ada juga Herr Javan tuh yang ngomong begini. Udah anak saya kuliah aja, nggak usah mikirin kerja-kerja. Ya lebih bagus sebetulnya. Uangnya saya kasih, nggak usah mikirin kerjaan. Ternyata anak-anak di sana saya perhatikan, bapaknya punya duit, anaknya punya duit juga, tetap aja kerja. Ternyata bukan masalah duit para Sebenarnya, penonton, gitu ya? Iya betul, para penonton. Iya, para penonton. Jadi gini Mang Iin, mungkin saya akan meluruskan dulu nih di awal. Bukan dengar-dengar, tapi ini fakta. Oh, fakta. Ya, fakta menyatakan bahwa kalau di Jerman itu tidak kesempatan untuk part time khususnya gitu ya, untuk kerja ketika kita lagi kuliah itu banyak, asalkan kita mau nyari ya, itu banyak di mana aja sebetulnya. Mulai dari nge-DJ, nyuci piring, atau bersih-bersih hotel gitu, atau di perpustakaan, atau bahkan mungkin jadi asisten dosen. Itu banyak sekali pilihan, tergantung kita mau ambil yang mana. Dan tadi pernyataan Mang Iin tentang sebetulnya lebih baik kerja atau tidak, itu juga tergantung. Kalau misalnya kita emang pengen cari pengalaman ya fine-fine aja gitu, silahkan aja. Tapi kalau misalnya orang tua bilang ya udah kamu fokus aja kuliah, nggak usah kerja gitu ya, itu lebih baik. Karena memang istilahnya kalau dibandingkan dengan, bukan dibandingkan, kalau misalnya kita melihat waktu kuliah lumayan padat Mang gitu, karena dari Senin sampai Jumat gitu, bahkan mungkin Sabtu ada kuliah juga. Nah banyak teman-teman yang kesulitan juga untuk mengatur waktu. Kapan nih cocoknya kita untuk kerja part time gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu juga. Dan bagaimana sih, pertama ya untuk jawaban dari gimana sih cara mencarinya gitu ya, mencari kerjaan part time ini banyak cara Mang. Dari katakanlah kita dapat mailing list, biasanya kan kalau kita udah masuk kampus kita pasti dapat alamat email kampus kan. Iya. Dan di situ banyak sekali iklan tentang pekerjaan apapun, entah itu di restoran, entah itu di kampusnya sendiri,
dan lain sebagainya, itu banyak sekali informasi seperti itu. Atau kita bisa juga datengin restorannya masing-masing, kayak dulu tuh bawa map cari pekerjaan gitu ya. Oh begitu ya? Apa Jadi- pakai ini pakai tali rapia gitu? Iya elah. Itu lagi mos kali. Lagi mas. Nah, bisa datang ke restorannya bilang butuh nggak gitu tenaga bantuan, atau butuh nggak misalnya pekerja di dapur, atau jadi pramusaji, bukan pramugari ya. Iya. Pramugari Jadi yang mana nih? pramusaji gitu ya. Yang ngecap pramugari aja. Jadi pramusaji atau pelayan restoran gitu, itu bisa gitu kan. Tinggal datang ke restorannya satu-satu, cari mana yang membutuhkan. Bisa seperti itu. Atau lewat website, daftar online, itu mungkin lebih mudah gitu. Banyak cara intinya. Nah, kalau misalnya katakanlah kita sudah dapat kesempatan kerja, biasanya di visa kita juga tertera kita itu diizinkan bekerja selama 1 tahun itu 180 hari. Nggak tahu mungkin sekarang ada kebijakan baru lebih bertambah atau berkurang waktunya. Tapi yang jelas selama 1 tahun visa studi kita sebagai student itu ada perizinan kita juga untuk bekerja paruh waktu gitu. 180 ya? 180 Saya hari. benar dengar 90 hari. Sekarang lebih banyak dari itu. Wow, jadi kesempatan pengalaman kerjanya lebih banyak nih. Betul. Tapi otomatis uangnya juga lebih banyak. Ya sebenarnya sih kalau kita lagi kuliah kita itu dibatasi Oh dibatasi ya? hanya boleh 1 minggu itu 20 jam gitu. Jadi kita cuma bisa kerja mungkin di weekend aja atau hari biasa, tapi hari-hari tertentu kita kuliah cuma setengah hari misalnya. Itu bisa disiasati kok, karena memang tempat kerja pun memahami kehidupan kita sebagai mahasiswa. Waktu yang padat gitu ya. Kita tinggal bilang, oke, saya bisa kerja itu di hari ini dan ini. Ini tergantung dari jadwal kuliah saya. Kalau misalnya kuliah saya padat di hari itu, saya nggak bisa kerja. Bisa aja kita langsung bilang kayak gitu sama employernya gitu. Nah, terus 20 jam itu kalau strategi saya dulu gitu ya. Herjapan punya pengalaman kerja juga? Betul, saya dulu juga nguli gitu. Dulu saya juga kerja sambil kuliah karena memang istilahnya dulu ya pengen nyari uang tambahan lah ya. Gitu. Karena kalau saya kan wajib banget nih keliling Eropa gitu kan. Jadi harus kerja terus nanti uangnya dihambur-hamburin gitu. Elah, keren banget sih. Enggak sebenarnya emang butuh untuk kehidupan sehari-hari juga. Karena waktu itu orang tua bilang hanya bisa membiayai saya dalam setahun. Jadi ketika saya setahun kuliah di sana, saya cari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, ditambah untuk biaya kuliah sendiri gitu. Wah, Jadi subhanallah. Jadi tuh selama kuliah orang tua cuman nih papa kasih kamu uang biaya hidup setahun gitu. iya, Wah, subhanallah. Dan Terus waktu itu- nyampe selesai kuliah. dari jaminan doang tuh, uang jaminan yang deposit pertama kali sebelum kita berangkat. Oh, jadi gitu. hanya sekali tuh. Iya, ya di tengah-tengah ada juga lah kadang-kadang kan kalau misalnya harus pindah kerja atau misalnya lagi nggak kerja, lagi ujian, harus konsentrasi dengan ujian, pasti pemasukan berkurang. Ya kadang-kadang minta juga sih, tapi ya seala kadarnya gitu loh, benar-benar kayak cuman biaya yang wajib aja, katakanlah tempat tinggal, asuransi dan makan. Nah selebihnya kan nggak ada tabungan pasti gitu kan. Nah, Akhirnya nguli gitu ya. akhirnya nguli gitu. Sampai dulu nguli di mana aja. Kalau misalnya ditanya pernah nguli di mana aja, pernah kerja di mana aja, banyak. Restoran Restoran pernah. di biasa tuh kayak di kurir. Di logistik pernah. Wah, pernah juga. Gitu untuk di packagingnya. Perhotelan. Gitu. Perhotelan pernah di kamar jadi room boy. Nah, kalau mungut-mungut puntung rokok ada gitu. Saya sih bukan mungut pontong rokok sih, tapi mungut sampah secara keseluruhan. Ada juga yang kerja Iya, kayak gitu. betul. Itu yang bayar siapa itu ya? Yang gaji Iya, siapa? bayar sebenarnya sih itu dari tergantung. Kalau misalnya katakanlah waktu itu saya kerja di restoran cepat saji, Iya. itu bersih sampah juga di belakang gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya katakanlah di ada juga dulu namanya beer garden gitu ya, tempat orang minum-minum lah di situ. Ya itu juga
yang ngegaji berarti restorannya gitu atau tempat minumnya gitu kan. Jadi tergantung. Kalau dulu ada teman saya, kalau ini teman saya dia mungut bener-bener sampah istilahnya sampah kertas, sampah bio, sampah apapun itu yang itu ngegaji biasanya negara. Oh di jalanan sebagainya gitu. Betul. Ada juga yang seperti itu. Tapi jangan salah, gajinya gede, tukang sampah di sono gitu. Bisa daftar itu ya. Kalau Anda mau jadi tukang sampah dan gaji besar, ngomong-ngomong gaji kerja berapa? mudah itu bisa di Jerman gitu. Ini kan tadi kan cerita Herjavan kan punya pengalaman kerja nguli. Ya. Nah, itu digaji dari berapa euro itu? Sebenarnya sih range gaji saya itu berubah-ubah sih Mang. Jadi Berubah ya. pernah 5 euro, itu paling kecil tuh. Sejam atau Paling hitungannya? kecil sejam. Oh sejam. Sejam 5 euro. Sampai saya digaji paling tinggi waktu kerja di pabrik mobil itu 12 euro. Sejam? Sejam. Kali sebulan tuh berapa tuh dapat? Wah kali sebulan mungkin bisa 2000-an. 2000 euro. Kalah ya di sini. Itu kerjaannya lumayan, bisa dibilang lumayan berat sih Mang. Karena ya selain suruh dorong-dorong mobil, ngangkat ban juga enggak sih? Bisa. Enggak jadi mobil udah jadi. Kirain ngangkat ban, dorong mobil. Tapi mobilnya udah jadi. Cuman kayak kita controlling doang gitu. Ada yang cacat nggak nih mobilnya atau apa? Biasanya sih kayak gitu doang. Nggak berat sih kerjaannya kebanyakan. Yang paling berat itu saya kerja di pabrik chemical, di pabrik kimia, yang ngebersihin bahan apa? Dia kayak servis jasa ngebersihin bahan lagi, bodi mobil yang udah berkarat gitu. Jadi misalnya ada truk yang tahu sih Kobelco ya kayak gitu ya. Kan biasanya yang korekannya itu isinya karat ya, suka ada karatnya apa segala macam, itu dibersihin sama kita. Gitu. Jadi dicelupin. Nah, itu sempat ngangkat gituan, tapi ya ramean, nggak sendiri gitu. Oh, sendiri Superman ya. Iya, gila kali kalau sendiri. Nah, kayak dicelupin ke bahan kimia, dan itu lumayan kerjaan menurut saya resiko yang lumayan tinggi gitu, karena cairan kimianya lumayan keras gitu kan. Jadi baunya kimia banget gitu, terus kita harus pakai pelindung dan lain sebagainya. Itu paling pekerjaan nguli yang paling ribet itu ya. Itu paling berat kalau menurut saya gitu. Tapi yang paling ringan itu waktu kerja di logistik gitu ya. Logistik ya. Jadi bukan logistik sih, Druckerei itu apa ya? Dia kayak printing. Oh, printing. Dia bikin katalog. Tahu katalog kan ya, katalog biasa belanjaan itu ada baju, ada apa, groceries gitu, macam-macam produk. Keluar mesin, tinggal nempelin stiker doang. Keluar mesin nempelin stiker. Sambil duduk kayak gini Mang, dengerin musik gitu. Gaji berapa? Gaji berapa? Itu gaji 8 euro. Ujungnya UUD, ujungnya Itu gaji 8 euro 1 jam. 1 jam. Dan waktu itu saya nggak sampai 1 bulan, tapi dapat 1.400. Pantusan bisa ya. Jadi lumayan lah. Kalau kerjaan waktu liburan itu pasti banyak banget sih Mang. Itu musim libur ya? Musim libur, atau ya kalau lagi kuliah ya biasanya nggak di pabrik, tapi lebih kayak ke restoran atau di perpus gitu. Dan itu kerjaannya nggak terlalu berat gitu. Jadi ada peluang kerja yang sambil pas kuliah, ada juga peluang kerja pada saat libur kuliah. Betul. Kalau libur kuliah itu biasa di bulan apa, Herjavan? Kalau libur kuliah itu biasanya 2 kali ya. Kalau dalam setahun kan ada liburan winter, ada liburan summer gitu. Ada liburan musim panas, ada liburan musim dingin. Musim dingin ini biasanya kita liburan waktu Natal. Natal itu ya bulan-bulan Januari, Desember, dan tahun baru ya. Desember dan Januari itu sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ditambah kalau misalnya di summer itu kita dari bulan Agustus sampai Oktober, atau dari Juli sampai September, itu total 2 bulan. Wah, lumayan kita banget ya. Jadi ketika full liburan kayak gitu, kita benar-benar, kebanyakan dari teman-teman sih ya, meskipun yang punya duit atau nggak punya duit, mereka seneng gitu untuk kerja-kerja kayak gitu, karena lumayan kan duitnya, itu bisa buat pulang ke Indonesia gitu. Dengar-dengar juga sih kalau kerja Agustus, September, Oktober 3 bulan nih hampir nih. Ya syukur-syukur kerja 3 bulan. Kerja 3 bulan full bisa mencukupi biaya hidup 10 bulan bahkan lebih kali ya. Iya, sebenarnya kalau mencukupi untuk biaya hidup itu tergantung kita. Tergantung kita ya. Yang jelas kalau dulu pengalaman saya itu bisa 4 bulan lebih lah. 4 bulan Pasti 4 bulan lebih. Kalau hematnya saya ya, kalau dulu kan ya makanan sekedar ya
3 kali sehari gitu ya, masak dan lain sebagainya. Ada juga yang emang udahlah nih gue dapet duit, gue pengen abisin sekaligus. Ada juga yang pengen kayak gitu. Iya, jadi peluang kerja teman-teman semua di Jerman itu ternyata memungkinkan sekali buat para mahasiswa. Ya. Khususnya nanti teman-teman pas kuliah nanti di sana, kemungkinan kerja part time, kerja sambil kuliah itu insya Allah bisa. Ya, Kemudian ditambah lagi nanti ada namanya kalau nggak salah kuliah magang kerja ya. betul. Praktek. Praktek kerja, nah itu gimana tuh? Ya kalau di Indonesia kan namanya mungkin KKN ya. Iya, Di- kuliah kerja nyata ya. Iya, di desa penari biasanya. Enggak. Kalau KKN itu di Jerman namanya praktikum atau internship lah ya, atau magang gitu. Nah kalau praktikum itu kebanyakan kita diwajibin, udah pasti gitu. Di semester 5 atau di semester 6. Itu total 1 semester. 6 bulan jadinya, benar-benar kita 6 bulan. Kan kalau misalnya di Indonesia sendiri, saya banyak dapat cerita nih Mang. Kalau di Indonesia itu kalau lagi KKN atau lagi praktikum magang di perusahaan 2 bulan kah atau berapa bulan, kadang-kadang nggak dibayar gitu ya. Oh gitu. Emang kalau di Jerman pasti dibayar? Pasti dibayar karena Oh. anak magang itu sebenarnya sama dengan anak orang-orang yang sudah kerja di situ. Oh. Mereka harus dapat apresiasi. Yang mereka lakukan itu kan beneran kerja. Oh. Gitu. Jadi emang istilahnya kita dikasih project selama 1 semester ini silahkan diselesaikan, dan mentornya siapa gitu kan, dan itu bisa istilahnya menjadikan pengalaman kita untuk setelah kita lulus nanti gitu. Pertama, kenapa kita diwajibkan? Karena memang itu adalah salah satu syarat untuk lulus selain kita nulis skripsi gitu ya. Dan untuk dulu kebetulan waktu saya lagi kuliah itu banyak profesor atau banyak dosen yang memang mereka itu adalah pimpinan perusahaan. Jadi dosennya ini adalah kebanyakan praktisi gitu. Jadi mereka mengajar juga, tapi mereka adalah misalnya kepala finance departemen yang ada di Bosch misalnya, atau di Mercy, Pantesan atau di gampang BMW ya gitu kan. ngasih Jadi lamaran ya. mereka itu justru malah mengusulkan atau menyarankan untuk silakan kalian daftar aja untuk praktikum selama 1 semester di kantor saya misalnya, atau silakan kalian bisa juga melalui HRD saya lah atau siapalah dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan gitu. Berarti sangat sinergi ya antara kampus dengan dunia industri berarti Betul. ya. Karena prinsipnya sebenarnya gini Mang, Jerman itu relasinya sama industri sangat tight gitu, sangat Cucok meong lah ya. iya cucok meong. Bahasanya gitu. Ya lebih gampang ya. Sangat, iya klop lah gitu ya, Klop karena memang mereka merasa bahwa adanya universitas karena memang harus memenuhi kebutuhan industri gitu loh. Jadi sangat sinergis, apalagi ada yang namanya program job borse. Job borse. Wah, baru denger nih. Apa Job tuh ya? borse ini adalah perusahaan ketika lagi musim kelulusan, mereka seminar di kampus. Oh. Mereka buat stand, silakan siapa yang mau ke perusahaan gua yuk. Mau kerja gitu? Mau kerja dan lain sebagainya. Waduh. Kalau di kampusannya seperti itu. Kalau di sini mau banget itu kali ya. Ya di sini juga ada job Juga fair ada kan, job fair, pasti ada job fair. Tapi ya maksudnya mungkin kurang aja karena job fair itu benar-benar nasional gitu kan. Tapi kalau di sana tuh dibayangkan per kalau universitas ya. misalnya universitas, masing-masing universitas yang melakukan kayak itu kayaknya lebih efektif gitu. Karena kan kita tepat sasaran ya istilahnya. Ya udah, kita lagi butuh apa, datanglah ke kampus gitu. Karena memang istilahnya bisa dibilang kampus itu adalah provider untuk dunia industri. Wis, Gitu. Jadi makanya saya rasa apa yang memang nanti keharusan atau kewajiban kita yang kita lakukan itu di kampus memang semerta-merta untuk kebutuhan kita ketika lulus. Oke, Gitu. oke. Kayak praktikum kita digaji itu tergantung loh Mang, bahkan ada yang digaji 1.000 euro? 1 bulan, betul. Dan itu ada nih misalnya teman saya, dia kuliah electrical engineering ya.
Dan kebanyakan anak magang yang di Bosch itu, ada perusahaan namanya Bosch. Bosch ini dia memproduksi hardware kayak misalnya kalau Mamang tahu mesin cuci ya, mesin cuci made in Germany itu, atau alat-alat berat kayak perkakas gitu, bor, terus mesin penyedot debu. Saya gitu kemarin ya. baru beli bor ini, bor tembok. Ya, namanya Bosch juga. Ya kan? Itu Iya. Tapi kalau yang marah-marahin saya bos juga namanya. bos. Aduh, Ini orangnya nggak Bosch. ada ya, orangnya ada ya. Ini Bosch, BOSCH. Oh, beda Jadi ya. si Bosch ini dia memproduksi alat-alat berat. Dan anak-anak magangnya itu banyak aktif ya, jarang aktif di kantor tapi lebih ini aktif di rumah gitu. Jadi bisa work from home gitu. Dan itu istilahnya gajinya lumayan. Ada yang katakanlah dari luar kota terus mau praktikum di Bosch, dia dibiayain tempat tinggalnya juga. Anak magang dihargai seperti itu gitu loh. Ini anak magang loh, belum karyawannya. Jadi makanya saya bilang industri di Jerman itu kalau misalnya memang katakanlah orang-orang mencari hidup nyaman untuk bekerja, ya memang di Jerman gitu. Wah, luar biasa pemaparan. Ini kita ngobrol peluang kerja aja belum kelar-kelar ini. Ya, tapi memang ini sih Mang, maksudnya itu adalah hal yang istilahnya harus kita omongin karena istilahnya orang tua itu berpikir wah ya apa benefitnya gitu untuk ke Jerman gitu kan, karena memang istilahnya ya sekolahin jauh-jauh gitu kan, jadi apa harus jelas gitu mappingnya gitu. Jadi sering nih orang tua Herr Javan ya itu kalau nanya-nanya tentang kuliah ke Jerman statusnya gimana, nanti kalau lulus kerja di mana, kalau pulang ke Indonesia bisa nggak kerja di sini gitu. Nah jadi bapak ibu dan teman-teman semuanya ya, khususnya adik-adik, tadi Herr Javan sudah jelaskan kuliah ke Jerman banyak peluang kerja, ada peluang kerja part time, ada peluang kerja full time, dan ada peluang kerja magang. Betul. Nah semuanya itu didukung oleh pemerintah Jerman. Salah satunya adalah siswa berhak bekerja kurang lebih 180 hari. Kalau dulu kalau nggak salah 90 hari. Nah sekarang 180 hari. Artinya apa? Teman-teman berangkat kuliah ke Jerman tidak hanya kuliah tapi berhak juga untuk bekerja. Betul. Nah makanya ini kesempatan nih. Contoh Herr Javan, dia hanya dikasih nih biaya hidup setahun. Papa nggak mau tahu, pokoknya kamu lulus. Wah, ini luar biasa nih papa kayak gini, jarang-jarang Herr Javan nih. Ya, kebanyakan hitung nyampe kagak tuh begitu. Tapi kalau Herr Javan nih jarang-jarang nih ya. Biasanya orang tua tuh ngitung dulu nih, ngitung berapa nih biayanya berapa ya, sampai keluar berapa mausolem bla bla bla. Tapi kalau ini baru ini aja nih saya alhamdulillah. Sebenarnya kayak gitu dilihat keseriusan si anak juga gitu kan ya? Karena kan emang sebelum berangkat ya lu harus serius lah kuliah di Jerman gitu. Di Jerman itu bukan istilahnya bukan hal yang mudah gitu. Jadi lu harus mempersiapkan betul-betul dan harus menimbang apa nanti resiko yang akan kita tanggung, juga benefit yang akan kita peroleh gitu. Jadi makanya memutuskan untuk ke Jerman adalah hal yang serius. Makanya jangan sampai nanti karena orang tua banyak uang ya udah tenang aja. Ya. Bokap banyak duit nggak jadi juga nggak apa-apa kan gitu ya. Wah itu jangan sampai seperti itu. Artinya mungkin juga ya kadang-kala orang tua memperhitungkan uangnya agar si anak lebih bertanggung jawab. Pertama, ya mana ada sih sebenarnya orang tua juga yang nyuruh kerja gitu kan. Pasti pengen anaknya kuliah tinggal yang nyaman di sana gitu kan. Tapi tentunya banyak istilahnya banyak pilihan. Entah kita benar-benar pengen fokus aja kuliah atau misalnya pengen oke, kita coba kerja juga untuk sekedar cari pengalaman gitu kan. Karena kan memang di Jerman itu kita dididik menjadi seorang yang mandiri kan, berdikari. Terus juga ini bayangkan nanti teman-teman semua, sobat Gizi semua kalau berangkat ke Jerman itu di situ masa muda kita dihabiskan. Bisa dibilang kan seperti itu kan emang. Jadi kayak es krim kayak makan donat. Iya maksudnya masa muda kita pasti akan kita habiskan ya. Kalau bisa dibilang kan masa muda kita itu dan masa muda menjelang dewasa ya. Ada lagunya masa muda. Dia dangdutan.
Jadi Depannya doang gue bisa. masa muda itu dihabiskan ketika kita kuliah gitu kan. Karena ketika kita kuliah itu kita harus mengambil keputusan-keputusan penting untuk hidup kita nanti. Wah, gitu ini kan. serius teman-teman serius. Lanjut Her. Iya, jadi kayak gitu. Jadi maksudnya ya bukan lagi kita harus berpikiran ya main-main atau ini cuma iseng-iseng semata. Tapi kita harus memikirkan juga karir ke depan seperti apa. Karena kan udah cukup lah kita banyak main di SMA, di SMP, di SD atau di TK gitu ya. Kita udah banyak menghabiskan waktu hidup kita untuk bermain gitu. Jadi sekarang lah saatnya ketika kita memutuskan untuk ke Jerman, ini adalah karir yang akan kita tentukan ke depannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan yang terbaik lah yang Betul, ya. betul. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman. Masih ada pertanyaan nggak? Ntar dulu, ini gue rangkum dulu. Oh, nggak usah dirangkum. Ini perlu, setiap bahasan harus ada rangkuman ya. Lama bapak nih. Iya. Jadi guys, yang cewek, guys yang cowok, dicatat. Ke Jerman, Anda memiliki suatu hal yang mungkin sangat bermanfaat, yaitu peluang bekerja. Betul. Nanti ada musim libur, Juli, Agustus, 1 September. Teman-teman bisa manfaatkan buat bekerja. Kalau nggak bekerja ya pulang ke Indonesia. Ya atau liburan lah, sekedar liburan Atau juga nggak apa-apa. liburan keliling Eropa. Itu subhanallah ya, kalau keliling Eropa ya masa muda ya kan. Bisa keliling Eropa. Ya. Gitu. Oke, insya Allah cukup jelas untuk penjelasan peluang kerja di Jerman. Iya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Iya. Setelah apa? Setelah saya lihat dulu pertanyaannya. Oke, Herjavan. Ya. Ngomong-ngomong peluang kerja setelah lulus ya S1. Betul. Itu lanjut S2 atau S3 lebih mudah? Maksudnya bukan lebih mudah. Bisa kan ya? Bisa. Bisa. Artinya maksudnya Bisa. Kira-kira perlu persyaratan apa atau gimana gitu lah. Oke. Untuk lanjut ke S2 ya kebetulan saya juga lagi S2, tapi saya S2-nya di Indonesia gitu. Karena memang saya sudah memutuskan dari awal akan pulang ke Indonesia setelah saya lulus S1. Iya. Pulang ke Indonesia, menikah Indonesia. Betul. Gitu ya. Bukan semata-mata pulang ya kan. Jadi Neng nunggu. Iya. Lama nih gue pengen ngejelasin jadi. Oh iya lanjut. Iya. Enggak. Itu intermezzo ya. Iya, intermezzo. Sobat JCC. Ya kan intinya gitu, kuliah dan neng nunggu di rumah ya udah semangat lulus. Iya, sikat. Sikat. Gitu ya. Selesai, siap gerak pulang. Enggak, jadi memang kalau untuk lanjut S2 tentunya ya bisa. Tapi persyaratannya kalau kita ingin lanjut S2 di Jerman, kita harus punya standar nilai itu minimal banget 2,5 IPK-nya. Tapi kan gini, kalau di Jerman itu nilai paling baik itu kan 1. Nah itu dia, jangan. Ya kan? Jadi jangan ini dibalik nih kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan paling bagus 4. Kalau di Jerman paling jelek 4 gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kalau di Jerman paling bagus 1, menengah ya A itu A banget itu 1, B itu 2 ke 2 koma gitu ya. Terus C itu 3, D itu 4 gitu. D3. Berarti kalau 3 itu angka 2 ya? Betul. Iya, kalau di sini betul sekitar angka 3,2 lah gitu ya, sekitar segitu. Atau 3,8 lah. Enggak 3,8 kegedean. 3,2 betul. Atau 300 gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita mau lanjut S2 di Jerman itu harus minimal nilai kita 2,5 IPK keseluruhan gitu. Kalau di sini setara dengan? Kalau di sini setara dengan 3 sekian lah pokoknya ya. Dan itu kalau kita udah itu aja itu gampang. Kita mau lamar S2 di mana aja biasanya keterima. Di Jerman gitu. Apalagi Herjavan pulang ke Indonesia dapat beasiswa lagi ya buat S2 ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Dari pemerintah Jerman ya dapatnya kalau nggak salah. Enggak sih. Jadi memang pede banget ngomongnya. So tahu gua. Kalau S2 saya di Indonesia ya itu beasiswa juga. Oh, beasiswa juga. Itu ada namanya saya nggak apa-apa nih ngasih sekolah saya yang sekarang ya. Ya boleh ya. Namanya juga sesuatu yang baik disampaikan lah. SGPP, School of Government and Public Policy. Jadi sekolah tinggi kepemerintahan dan kebijakan publik. Wes. Jadi saya kebetulan
dapat beasiswa, ada teman yang merekomendasi, kebetulan temannya juga circle teman-teman alumni Jerman juga. Oh. Dia sebelumnya ada yang udah pernah kuliah di sana juga, dan karena memang sekarang aktivitas full di Indonesia, jadi ya ada kepinginan masih ingin lanjut S2, kebetulan dapat akses, alhamdulillah sekarang sedang menempuh dan insya Allah tahun ini doakan selesai gitu ya. Amin. Berarti kalau bicara circle, berarti ada jaringan alumni Jerman lulus yang di sini ya? Betul, kuat banget jaringannya. Keren itu Gitu. mah. Jadi kita ceritain dulu nih ya. Mantep tuh. Ada jaringan alumni Jerman Indonesia. Betul. Jadi istilahnya kalau alumni itu udah tersebar sebetulnya di Indonesia sendiri di mana-mana. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin masalah alumni, Lanjut lagi yang S2-nya tadi. yang S2 gitu ya. Lupa dah tuh. Itu intinya kalau kita punya nilai minimal 2,5 Iya. itu kita bisa ambil S2 di mana aja. Tapi jurusan memang harus linear. Iya. Jadi kita misalnya ambil bisnis awalnya ya untuk untuk melanjutkannya lagi antara tentang keuangan juga, tentang bisnis juga, tentang marketing juga itu kita bisa ambil. Iya. Gitu. Jadi biasanya sih teman-teman ambil MBA. MBA. Gitu ya. Terus atau MA Master of Arts gitu. Kalau Herjapan gelarnya BA? Saya Bachelor of Arts, betul. Bachelor of Arts, oke. Betul. Dan kalau teman-teman yang kuliah mesin gitu ya atau kuliah matematik atau informatik biasanya BSc atau BEng. Bachelor of Science atau Bachelor of Engineering. Oke. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang kuliah teknik biasanya gelarnya itu. Nah, ketika itu kita pengen lanjut S2 itu sih sebenarnya persyaratan umumnya. Tapi tergantung juga nih apakah kita mau lanjut ke program internasional atau bahasa Inggris atau kita mau lanjut ke program yang sama juga Jerman juga. Kalau untuk lanjut program bahasa Jerman juga kita nggak perlu TOEFL atau IELTS gitu. Tapi kalau misalnya mau lanjut program master yang kebanyakan pakai bahasa Inggris mungkin ya kita harus menyerahkan TOEFL kita atau IELTS kita. Kayaknya gitu. kebanyakan ambil bahasa Jerman ya. Teman-teman sih banyak yang ambil itu. Bahkan ada teman saya yang dari S1 sampai S3 di Jerman. Gitu, S1 di Jerman, S2 di Jerman, S3 di Jerman, nggak tahu udah sejago apa gitu loh, karena semua proyeknya, semua tesisnya itu pakai bahasa Jerman gitu. Kalau saya kebetulan memang bisnis dulu kuliah ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi akses untuk lanjut master dan menggunakan bahasa Inggris itu lebih luas gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak teknik sih memang kebanyakan juga pakai bahasa Jerman, jadi mereka mungkin udah nyaman juga pakai bahasa Jerman kan. Iya. Gitu. Nah, untuk lanjut S3 ini yang saya bilang unik di Jerman itu. Uniknya gimana ya? Karena S3 itu nggak mesti di kampus. Ya, terus di mana? Jadi biasanya S3 itu riset. Ya riset istilahnya ya memang kampus yang memediasi, tapi ada juga yang istilahnya lembaga riset di Jerman yang bisa menampung kita sebagai mahasiswa S3. Misalnya ada Max Planck Institute. Max Planck Institute itu adalah bukan Max Planck pokoknya banyak deh Stiftung atau institut atau institut riset gitu yang istilahnya di Jerman gitu ya. Dan itu membuka kesempatan buat kandidat-kandidat S3 gitu yang ya kan kalau udah S3 sebenarnya kan kerjaannya udah bukan kuliah lagi kan. Kebanyakan pasti riset, penelitian, project dan lain sebagainya, dan itu kita dibayar. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah S3 di sana kalian dibayar. Kayaknya di sini banyak nih pendengar atau penonton Gitu. yang mau lanjut S2 atau S3 silahkan. Betul. Jadi kalau mau lanjut S3 gitu ya, PhD atau mau postdoc gitu ya, postdoktoral atau apapun itu, tingkat lanjutan berikutnya itu kalian sudah termasuk Mitarbeiter atau pekerja di sana. Jadi pekerja yang akan mendapatkan gelar PhD gitu. Sebetulnya bisa dibilang seperti itu kalau di Jerman. Kalau di Indonesia kan ya kebanyakan memang afiliasi dengan kampus, penelitian di kampus dan lain sebagainya. Di Indonesia, kalau di Jerman juga seperti itu ada, tapi banyak yang mencari peluang sebagai kandidat PhD atau kandidat postdoc itu ya dengan bekerja sebagai researcher gitu atau peneliti. Keren. Tuh, Mang. Tuntas ya program lanjut S1, S2, S3? Ya,
Mudah-mudahan sih saya juga bisa nyampe S3 ntar ya, doakan lah. Amin. Mudah-mudahan saya pengen banget jadi profesor nih. Kalau Suna ada S4 Her. Apa tuh? Apaan tuh, dijabarkan dong? Wah jangan Ted. Suna S4 tahu lah. Iya. Aduh, ntar diserempong aja. Oke, apa udah habis waktunya ya? Oke, sebenarnya masih ada lagi ibu Tapi bapak, adik-adik semua, kita- teman-teman semua ya. Sesi kedua lah, sesi kedua ya. Ketiga Her. Oh iya benar, sesi ketiga. Ini betul. sesi kedua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, iya banyak amat. Boys ya. Nyaba ben cangcing. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang punya niat, yang sudah tertarik untuk program kuliah ke Jerman, insya Allah Jerman memberikan sebuah penawaran yang cukup banyak. Ya, dari segi biaya kuliah, dari segi kesempatan bekerja, dari segi fasilitas, lingkungan ya Her ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol tentang lingkungan, bagaimana mahasiswa belajar di Kehidupannya lah Jerman, ya, kehidupannya kayak kehidupan gimana. Karena orang tua kan biasanya, kalau di luar negeri ya, mungkin di Eropa sana kan kehidupannya bebas atau gimana. Iya. Nanti kita akan ada bahasan berikutnya. Oke. Ya, kalau dari saat ini gitu aja. Oke, sobat Oke. GCC. Sobat GCC, terima kasih Her Javan. Ya, sama-sama Mang Ya, Iin. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. kurang lebih mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Emang banyak salah kata tadi itu. Apalagi Ya udah tutup Ya buru. udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.